Halo semuanya, kembali lagi bersama Om Samsudin di acara Sengklek Media. Nah, episod kali ini akan membahas mata uang digital atau Bitcoin. Karena banyak yang request juga di kolom komentar. Terima kasih yang udah request ya. Nah, Om Samsudin akan membahasnya secara gampang aja ya. Walaupun di tempat lain ada yang lebih signifikan pembahasannya. Oke, sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Biar Om Samsudin semangat bikinnya. Kalau enggak, ini episode terakhir nih. Ya udah, langsung aja kita intro dulu. Nah, Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang diterbitkan pada tahun 2009 yang lalu oleh Satoshi Nakamoto. Nah, ini masih menjadi misteri nih. Siapa ini Satoshi Nakamoto itu sendiri? Soalnya menurut Wikipedia, nama Satoshi Nakamoto sendiri masih menjadi nama alias atau nama samaran. Tapi sampai sekarang wajah penemunya belum ada dipublikasi guys. Ada beberapa sih yang ngaku dulu jadi Satoshi Nakamoto. Salah satunya si Craig Wright yang satu ini. Nah, itu dia namanya. Si Craig ini dulu kalau nggak salah pada tahun 2016 lalu pernah ngaku-ngaku sebagai Satoshi Nakamoto atau si penemu Bitcoin itu sendiri. Walaupun Craig ini merupakan ahli komputer dari Australia. Tapi di kalangan komunitas Bitcoin sendiri masih meragukan si Craig ini sebagai penciptanya. Karena komunitas Bitcoin sendiri percaya kalau Bitcoin adalah mata uang yang sangat aman dan nggak mungkin ngasal aja ngasih tahu identitas. Dan juga karena Bitcoin adalah mata uang yang terenkripsi. Nah, ngomong-ngomong soal enskripsi, kalian tahu nggak enskripsi itu apa? Nah, enskripsi itu adalah serangkaian kode-kode yang dapat menghasilkan output berupa data. Nah, bingung kan? Om juga bingung. Oke, simpelnya begini. Siapa di sini anak pramuka atau pernah ikut pramuka itu? Siapa? Kalau anak pramuka pasti tahu kode Morse. Nah, kode Morse yang biasanya anak pramuka gunakan dengan lampu senter dan atau bunyi-bunyi dengan tujuan tertentu untuk memberikan sinyal kepada temannya. Nah, setiap huruf itu ada kodenya masing-masing. Nah, jadi misalnya kamu di hutan nih dan jarak antara teman kalian itu jauh. Dan kalau kamu teriak bisa jadi mengganggu binatang di hutan. Bisa dimakan juga nanti ada harimau. Nah, kamu bisa manggil temanmu dengan kode Morse dengan lampu senter. Misal ngajak makan nih, ya tinggal lihat aja huruf M gimana kodenya dan seterusnya. Nah, berbeda dengan Bitcoin guys. Kalau Bitcoin ini data, mereka sendiri mengenkripsikannya dengan serangkaian kode yang pokoknya sangat rumit. Sebagai contoh nih, ada itu namanya MD5. MD5 itu adalah salah satu sistem enskripsi zaman dulu yang sekarang jarang dipakai lagi oleh perusahaan besar karena mudah terserang hacker. Kenapa mudah terserang hacker? Ini Om kasih tahu nih. Kenapa MD5 itu dan bagaimana cara kerja enskripsi? Ada website yang namanya md5descript.net. Sebagai contoh, Om Samsudin akan ngetik nama Om Samsudin nih. Nah, nanti itu hasilnya bakal kayak gini. Jadi kode-kode dia. Nah, kalau kode ini dikonversi lagi, dia bakal jadi nama Om Samsudin lagi. Nah, beginilah istilah enskripsi guys. Dan sebagai info aja nih, inilah alasan MD5 itu nggak dipakai lagi untuk soal enskripsi. Karena kode-kodenya cepat ketahuan kalau di searching di Google. Ya kayak tadi. Nah, tapi Bitcoin itu nggak pakai MD5. Enskripsi Bitcoin itu udah super canggih. Super aman karena sistem keamanannya itu udah dari blockchain. Pokoknya super hebat lah untuk saat ini. Nah, apa tujuan mata uang ini dienkripsi? Ya biar gak gampang dihack sama hacker yang mau curi duit kita lah. Dan selain itu, mengamankan duit enskripsi Bitcoin juga bertujuan untuk menghindari pemalsuan dan menyembunyikan identitas siapa pemilik Bitcoinnya. Nah, jadi malingnya jadi susah tuh membututi siapa pemiliknya. Ya kalau ada yang suka-suka pamer Bitcoin itu sih dianya yang sengklek mungkin. Tapi mata uang non fisik ini, nah kenapa disebut mata uang non fisik? Ya karena nggak ada bentuk fisiknya kayak mata uang negara yang ada gambar pahlawannya. Karena uangnya ini uang digital. Kalaupun ada yang jual uang fisiknya, jangan beli ya, itu bohong semua. Nah, karena menghormati sang penciptanya si Satoshi Nakamoto itu, untuk nilai terkecilnya itu diberikan julukan Satoshi untuk menghormati sang penciptanya. Cukup berat keren. Nah, nilai tukarnya pun semakin lama semakin tinggi guys.
Makanya mata uang digital itu sering dikatakan mata uang fluktuatif, yang artinya adalah naik turun. Dulu itu pas pertama launching harga satu Bitcoin itu cuma 14.000 kalau nggak salah, atau setara dengan 1 dolar. Itu pas tahun 2009. Tapi harga tertinggi Bitcoin itu pernah mencapai 931 juta rupiah. Dari 14.000 jadi 931 juta rupiah. Oh, kenapa nggak ada dulu Om Samsudin beli Bitcoin? Begitulah penyesalan. Selalu datang di akhir. Tapi kenapa harganya bisa semakin lama semakin tinggi? Nah, karena adanya komunitas yang besar dan juga transaksi yang besar membuat Bitcoin bisa jadi salah satu alasan membuat harganya naik. Karena di internet, apalagi di deep web tuh, juga banyak orang-orang menjual obat-obat terlarang menggunakan nilai tukar Bitcoin. Karena tujuannya tak lain dan tak bukan yaitu tadi, untuk menghindari siapa pemilik Bitcoin itu sendiri. Nah, bukan cuma untuk hal negatif aja, banyak juga yang hal positif. Contoh, banyak organisasi amal yang menerima Bitcoin sebagai donasi dan menyembunyikan identitas donaturnya. Dan untuk membeli barang-barang mahal. Seperti contoh, kalau nggak salah ya, mobil Tesla. Nah, Tesla menerima pembayaran lewat Bitcoin bagi pelanggannya yang juga ingin memiliki mobil listrik andalannya Om Elon Musk. Sempat nge-tweet tuh Elon Musk, tapi nggak tahu sekarang entah udah nggak boleh, entah nggak tuh. Nah, bagaimana kalian? Ada rencana beli ikan cupang Om Samsudin juga pakai Bitcoin? Oke lah, sekian dulu pembahasan yang dapat Om Samsudin sampaikan lebih kurangnya. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Di komen mungkin kalau ada masukan atau cerita yang kalau bisa Om Samsudin ceritakan ya. Apa kayak gitu ya. Oke, makasih banyak ya. Bye-bye.